Konnichiwa, minasan. Selamat datang kembali di channel Kumakung. Di sini tempatnya belajar bahasa Jepang yang seru, mudah, dan menyenangkan. Hari ini, kita akan masuk ke bab 11, yaitu tentang waktu, hari, dan tanggal dalam bahasa Jepang. Materi ini penting banget, karena kita akan sering menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Dalam bahasa Jepang, nama-nama hari dalam seminggu memiliki pola yang khas, yaitu semuanya diakhiri dengan youbi yang berarti hari. Akhiran ini digunakan khusus untuk menyebut hari-hari dalam konteks satu minggu, minggu sampai Sabtu. Struktur kata nama hari dalam bahasa Jepang disusun dari dua bagian utama. Unsur alam atau benda langit, seperti matahari, bulan, air, dan kayu. Akhiran youbi yang menunjukkan bahwa itu adalah nama hari. Daftar hari dalam seminggu. Nichiyoubi, hari Minggu. Getsuyoubi, hari Senin. Kayoubi, hari Selasa. Suiyubi, hari Rabu. Mokuyoubi, hari Kamis. Kinyoubi, hari Jumat. Doyoubi, hari Sabtu. Arti dari unsur alam, benda langit. Nichi, matahari. Getsu, bulan. Ka, api. Sui, air. Moku, kayu pohon. Kin, logam emas. Do, tanah. Ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jepang, nama-nama hari diambil dari sistem kosmologis atau unsur alam yang memiliki makna mendalam dalam kepercayaan tradisional maupun dalam pengaruh dari Tiongkok kuno. Contoh kalimat, Kyouha Getsuyoubi desu. Artinya, hari ini hari Senin. Kalimat ini menggunakan kata kyo yang berarti, hari ini, lalu diikuti oleh nama hari dan ditutup dengan desu yang menunjukkan pernyataan. Selanjutnya adalah cara menyebutkan nama bulan sangatlah sederhana dan terstruktur. Secara umum, nama bulan dibentuk dari gabungan angka-angka dalam bahasa Jepang, dan akhiran gatsu yang berarti, bulan. Rumus umum, angka plus gatsu sama dengan nama bulan. Contoh, 1 plus gatsu Ichigatsu Januari, 2 plus gatsu Nigatsu Februari. Daftar nama bulan, Ichigatsu, Januari, Nigatsu, Februari, Sangatsu, Maret, Shigatsu, April, Gogatsu, Mei, Rokugatsu, Juni, Shichigatsu, Juli, Hachigatsu, Agustus, Kugatsu, September, Jugatsu, Oktober, Juichigatsu, November, Junigatsu, Desember. Catatan penting, perubahan pelafalan. Meski aturannya mudah, ada pengecualian dalam pengucapan untuk beberapa angka, yang harus diperhatikan agar tidak salah sebut. April, bukan Yongatsu, tapi Shigatsu. Juli, bukan Nanagatsu, tapi Shichigatsu. September, bukan Kyugatsu, tapi Kugatsu. Hal ini karena dalam bahasa Jepang, beberapa angka memiliki dua bentuk bacaan, dan pada kasus tertentu, digunakan bentuk yang lebih singkat atau mudah dilafalkan. Selanjutnya untuk menyebutkan tanggal, digunakan pola angka plus nichi, yang berarti tanggal. Namun, ada beberapa tanggal yang memiliki pelafalan khusus, tidak mengikuti pola umum. Ini penting untuk dihafalkan karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama saat menyebut ulang tahun, janji, atau acara. Tanggal-tanggal khusus. Beberapa tanggal memiliki bacaan khusus yang berbeda dari pola angka biasa. Suitachi, tanggal 1, Futsuka, tanggal 2, Mika, tanggal 3, Yoka, tanggal 4, Itsuka, tanggal 5, Muika, tanggal 6, Nanoka, tanggal 7, Youka, tanggal 8, Kokonoka, tanggal 9, Toka, tanggal 10, Juyoka, tanggal 14, Hatsuka, tanggal 20, Nijuyoka, tanggal 24. Tanggal-tanggal ini harus dihafalkan karena tidak bisa dibentuk hanya dengan menambahkan nichi ke angka. Pola umum, angka plus nichi. Untuk tanggal-tanggal lainnya, selain tanggal khusus tadi, digunakan pola sederhana.
Contoh, Juichinichi tanggal 11, Nijugonichi tanggal 25. Contoh kalimat, Watashi no tanjoubi Hashigatsu Nijuninichi desu. Ulang tahun saya tanggal 22 April. Catatan, pelafalan tanggal dalam bahasa Jepang lebih banyak mengandalkan hafalan dibanding pola tetap. Sangat penting untuk melatih mendengarkan dan mengucapkannya dengan benar agar tidak terjadi salah pengertian. Selanjutnya, untuk menyebutkan jam, digunakan pola angka plus J yang berarti jam. Pelafalan ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat menyebutkan waktu datang, pergi, belajar, dan sebagainya. Daftar bacaan jam J. 1. Ichiji, Yishi, jam 1, Niji, jam 2, Sanji, jam 3, Yoji, jam 4, Goji, jam 5, Rokuji, jam 6, Shichiji, jam 7, Hahiji, jam 8, Kuji, jam 9, Juji, jam 10, Juichiji, jam 11, Juniji, jam 12. Catatan penting, bacaan khusus. Terdapat beberapa jam yang tidak dibaca sesuai pola angka biasa, sehingga perlu dihafalkan secara khusus. Jam 4, bukan Shiji, tetapi Yoji. Jam 7, bukan Nanaji, tetapi Shichiji. Jam 9, bukan Kyuji, tetapi Kuji. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari pelafalan yang terdengar janggal atau mirip kata tabu, dan juga untuk memudahkan pengucapan secara alami dalam bahasa Jepang. Tips belajar, biasakan mendengar dan mengucapkan jam dalam konteks kalimat sehari-hari, misalnya, Watashi hagoji ni okimasu, saya bangun jam 5, kaigi hakuji kara desu, rapat mulai jam 9. Selanjutnya dalam bahasa Jepang, ketika menyebutkan waktu secara lengkap, tidak hanya jam saja yang disebut, tetapi juga menit. Untuk menyebutkan menit, digunakan pola angka plus fan ataupun. Namun, pelafalannya berubah tergantung angka tertentu. Perubahan bunyi penting. Tidak semua angka diikuti oleh bunyi fan, karena dalam bahasa Jepang terdapat perubahan suara perubahan fonetik. Berikut adalah pola perubahan bunyinya. Pun-pung untuk angka 1, 3, 4, 6, 8, 10. Fan-fung untuk angka 2, 5, 7, 9. Hiragana, arti, ipun, 1 menit, nifun, 2 menit, sanpun, 3 menit, yonpun, 4 menit, gofun, 5 menit, ropun, 6 menit, nanafun, 7 menit, hepun, 8 menit, kyufun, 9 menit, jupun, 10 menit. 3. Cara menyebutkan setengah jam. Untuk menyebutkan setengah jam dalam bahasa Jepang, digunakan kata khusus. Hanban sama dengan setengah 30 menit. Contoh, jam 3.30 Sanjihan, jam 7.30 Shichijihan. 4. Tips penggunaan. Gabungkan jam dan menit secara langsung. 5-10 Goji Jupun, Goji Jupun. 6.25 Rokuji Niju Gofun, Rokuji Niju Gofun. Untuk menjawab, pukul berapa sekarang? Ima Nanji Desuka, kamu bisa menjawab dengan format ini. Selanjutnya kita juga akan melihat beberapa contoh kalimat praktis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita lihat cara mengucapkan waktu saat ini. Untuk menyebutkan waktu secara umum, kita bisa menggunakan pola ima jam desu. Contohnya, sekarang jam 4 dalam bahasa Jepang adalah ima yoji desu. Kata ima berarti sekarang dan yoji berarti jam 4. Jika ingin menyebutkan waktu lewat beberapa menit, kita gunakan format ima jam menit desu. Contohnya, sekarang jam 6:05 menjadi Ima Rokuji Gofun Desu. Di sini, Rokuji berarti jam 6 dan Gofun berarti 5 menit. Untuk menyebut waktu kurang beberapa menit, bahasa Jepang menggunakan kata mae yang berarti sebelum.
Contoh, sekarang jam 7 kurang 10 menjadi Ima shichiji jupun mae desu. Artinya, sekarang 10 menit sebelum jam 7. Untuk menyebutkan jam mulai suatu aktivitas, seperti pelajaran, kita menggunakan partikel ni setelah jam, dan kata kerja hajimarimasu yang berarti mulai. Contohnya, Jugyo uha hahiji ni hajimarimasu. Artinya, pelajaran mulai jam 8. Terakhir, untuk menyebutkan tanggal lahir, kita juga menggunakan partikel ni yang menunjukkan waktu kejadian. Contoh kalimat, Watashiha sangatsu mika ni umaremasita. Artinya, saya lahir tanggal 3 Maret. Sangatsu berarti, bulan Maret, mika adalah tanggal 3, dan umaremasita artinya, telah lahir. Dengan memahami pola-pola ini, kamu bisa lebih mudah menyebutkan waktu dan tanggal dalam bahasa Jepang secara akurat. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Juga, aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan pelajaran bahasa Jepang berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar ya. Terus belajar, terus semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.